Setelah ambil wudhu, ganti niatan untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui dalam benak pikiranku, karena wajah sosok makhluk tersebut membayang-bayang dalam pikiranku. Lalu ku duduk sambil berenung, sambil berdoa sebisa saya. Lalu ku berjalan menghampiri sapam yang bagian keliling. Pak, niatan ingin berbincang-bincang supaya rasa ingatan yang aku lihat itu hilang. Berbincang-bincang Pak, gimana Pak? Kelilingnya aman aja Pak? Aman Pak, tapi tubuhku merasa merinding Pak tadi ketika melihat di belakang gudang. Oh gitu ya Pak. Tapi tidak apa-apa ya Pak? Ya tidak apa-apa, tapi ini kok beda ya, tidak seperti yang biasanya. Katanya dia merasa merinding. Terus dia ambil secangkir gelas, membuat kopi 2. Setelah ngopi, terus aku pergi lagi ke tempat gudang. Ternyata makhluk tersebut masih utuh di atas sambil mengayunkan kaki, seraya membelai rambutnya. Membelai rambutnya dengan manja, dia sambil mengayun-ayunkan. Dalam hati kecilku, ya Allah, ini makhluk ini tidak mau keluar dari tempat ruangan. Apakah makhluk ini masih kelaparan? Apa makhluk ini itu masih penasaran ikut serta ingin membantu teman-teman yang masih bekerja? Lama-kelamaan saya duduk. Terus sebagian karyawan mendatangiku. Pak, ini udah agak letih nih Pak. Perut pun sudah keroncongan nih Pak. Terus ya udah istirahat aja, istirahat sambil ngopi. Ternyata sebagian dari teman yang masih bekerja itu ada yang melihat. Sehingga dia kerja pun agak ketakutan. Setelah aku tanya, seakan-akan aku tidak tahu gimana kok kamu kelihatan agak gelisah. Ya Pak, sini Pak, aku mau cerita nih Pak, supaya teman-teman tidak tahu. Tadi itu pas waktu saya bawa barang-barang di gudang, di atas itu terdapat ada kain putih, kakinya diayun-ayunkan Pak. Oh gitu. Terus saya berkata, tenang aja, enggak apa-apa, enggak ada ceritanya manusia dimakan setan, itu enggak ada kok. Yang penting kamu tetap kerja fokus sesuai dengan kerjaan kamu, dan jangan lupa berdoa supaya tambah semangat dalam bekerja. Yaudah nih, makanannya dimakan dulu, nanti setelah makan kita lanjut lagi ya sampai selesai. Setelah makan semua selesai, teman-teman masuk lagi ke tempat ruang kerja. Alhamdulillah sosok tersebut sudah tak ada, tapi rasa merinding di dalam merindingnya itu belum hilang. Lalu saya keliling di bagian produksi sambil bertanya-tanya di bagian produksi, gimana, lancar ini? Sudah mencapai target belum? Tinggal sedikit lagi Pak, katanya gitu. Setelah itu saya berjalan lagi ke bagian belakang, di bagian kamar kecil. Sewaktu masuk dalam kamar kecil itu wanginya wangi banget, wangi. Terus saya masuk, ternyata di bagian pojok itu ada sosok makhluk yang masih berdiri. Wah, langsung saya seketika kaget, ya lari keluar. Terus ditanyain sama teman-teman, ada apa Pak? Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Tadi cuman kaget tadi ada wirok yang masih berjalan. Saya kaget, terkejut, lalu saya lari. Oh ya gitu ya Pak, ya apa-apa. Terus saya kembali. Ini mungkin dalam benak pikiranku, ini mungkin aku masih sial. Tadi sudah dilihatin CCTV, ditambah lagi di kamar mandi dilihatin lagi. Itu terus saya keluar,
sambil duduk melihat target, ternyata sudah sampai target. Terus semua teman-teman bergegas kembali. Dalam perjalanan dari tempat kerjaan sampai tempat kos-kosan, ini masih terbayang-bayang sosok misterius yang ada di atas itu, masih terbayang-bayang. Karena saya dulu sampainya di kos, saya alhamdulillah merasa bebas dari dihantui rasa takut. Langsung saya istirahat. Terima kasih, gitu saja cerita dari saya. Semoga bisa jadi hiburan, pun bisa jadi motivasi. Terima kasih.